Aparat keamanan masih menginvestigasi ledakan yang terjadi saat pemusnahan amunisi tak layak pakai termasuk keberadaan warga sipil di lokasi. Dan kita bahas selengkapnya bersama analis militer, Kepala Center for Intermastic and Diplomatic Engagement, CIDE, Anton Ali Abbas. Mas Anton, selamat malam. Malam Mbak Friska. Mas Anton, tadi kan kita dengar di liputan ada Mas Anton juga menyampaikan saat dialog kemarin bahwa harus dievaluasi termasuk keberadaan warga sipil di lokasi peledakan amunisi kedaluarsa. Ini apa yang harusnya dievaluasi? Apakah misalnya warga boleh masuk dengan jeda waktu tertentu atau semestinya itu clear, nggak boleh ada warga sipil di sana? Ya, terima kasih Mbak Friska. Pertama memang kita harus menggarisbawahi terkait korban jiwa, gitu ya. Karena kenapa saya harus garis bawahi korban jiwa? Karena sebenarnya dari Kemhan dan TNI itu kan sudah menyiapkan serangkaian kebijakan, jadi mulai dari bagaimana pedomannya sampai SOP-nya. Kenapa itu ada? Kan tujuannya adalah untuk mencegah dan memitigasi kejadian yang tidak diinginkan seperti yang hari ini terjadi. Itu satu. Kedua, tentu saja ketika ada korban sipil yang jumlahnya tidak sedikit, itu jelas menjadi tanda tanya. Kok mereka bisa ada di sana? Posisi mereka di mana? Gitu ya. Ini yang apalagi sekarang ada banyak beredar video misalnya di media sosial terkait aktivitas ya. Nah ini yang memang harapan saya adalah tim investigasi juga mencari tahu lebih lanjut. Ini klarifikasi yang pertama adalah kenapa ada warga sipil di sana dan di mana lokasinya. Apakah dekat sama lokasi wilayah ledakan atau seperti dugaannya kemarin itu karena kan ketika kita bicara tentang pemusnahan gitu ya ataupun juga misalnya ada latihan gitu ya, latihan militer kan ada munisi mereka melibatkan terutama yang kaliber besar yang besar itu kan pada warga seringkali itu kemudian mencoba untuk berebutan mengambil puing gitu. Jadi itu yang memang harus diakui bahwa ketika kita bicara tentang areal itu kan sangat luas, penjagaannya tentu menantang. Saya banyak dapat cerita misalnya kadang-kadang tiba-tiba muncul aja warga gitu. Jadi memang ada satu sisi kita punya tantangan, itu ada dinamika di lapangan ketika implementasi, tapi di sisi lain ketika ini korban jiwanya ada banyak. Ini yang memang harus digarisbawahi. Kenapa mereka ada di sana dan di mana letak mereka waktu itu ada kejadiannya. Ini yang memang perlu ada penelaahan lebih lanjut sehingga kemudian ketika kita bicara tentang apa perbaikan di masa mendatang untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang, ini menjadi kita punya basis. Nah, soal warga sipil ini yang digarisbawahi yang jadi korban dalam insiden, ada komentar juga dari penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional yang juga merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang menyoroti adanya 9 warga sipil dalam insiden meledaknya amunisi TNI di Garut, Jawa Barat. Menurutnya harus ada evaluasi agar tidak ada lagi pelibatan masyarakat dalam pemusnahan amunisi ini. Kita akan dengarkan dulu pernyataannya berikut ini. Masyarakat berbondong-bondong untuk mencari serpihan-serpihan seperti itu. Nah memang ke depan harus kita evaluasi bahwa prosedur di dalam pemusnahan itu jangan sampai melibatkan masyarakat lah. Walaupun masyarakat itu dalam proses penggalian itu diberi upah dan sebagainya, tetapi ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin. Nah ini yang harus. Mas Anton, bicara soal evaluasi yang disampaikan Pak Dudung tadi, juga yang disampaikan Mas Anton, kalau kita lihat gambar di lokasi itu sebenarnya sudah ada tanda bahaya, warga dilarang masuk itu jelas. Tapi pada praktiknya warga tetap mendekat. Nah, apa yang Mas Anton lihat? Apakah pengawasan yang kurang pada saat proses atau seperti apa, Mas? Ya, Mbak Friska, tadi yang pertama yang saya bilang, kita harus klarifikasi itu posisi warganya ada di mana. Di sebelah mananya itu ya? Gitu ya. Ada di sebelah mana? Apakah mereka memangnya dari luar parameter mencoba masuk atau mereka memang sudah ada di dalam? Ini yang memang harus klarifikasi yang pertama. Gitu ya. Karena itu menjadi penting karena setahu saya daerah ini semestinya steril dari warga sipil. Karena memang warga sipil tidak punya kompetensi tentang itu. Bahkan misalnya untuk memasang detonator dalam sumur yang disiapkan itu hanya sekitar maksimal 2 orang. Gitu ya untuk masang detonator. Kenapa? Karena ini kita bicara tentang amunisi yang akhir, yang sangat sensitif
bahkan kadang-kadang sinyal HP bisa ikut memicu gitu. Ah, Karena oke. itulah kemudian ada pengaturan, ada pembatasan berapa banyak jumlah orang yang harus mendekat pada konteks sumur itu sendiri. Gitu. Hmm, Ini yang bagi saya ada cerita yang harus diklarifikasi, Mbak hmm, Priska. Di iya, mana letaknya? Apakah memang ini cerita tentang bahwa yang fenomena berbondong-bondong itu memang ada? Ya, dan ini tidak hanya case-nya di sini aja di Garut, ada di beberapa tempat memang kayak gitu. Jadi iya, kadang-kadang tiba-tiba muncul aja warga gitu. Mau nggak dikasih tahu mereka tuh udah peka gitu. Ketika ada iya. rame-rame nih tentara, ini pasti ada Pemusnahan, pemusnahan gitu ya. ya. Sementara ada SOP sebenarnya gitu yang sudah baku dipegang oleh TNI misalnya, tapi lagi-lagi kan kadang-kadang jalan tikusnya itu kan kadang-kadang banyak ya, karena ini Iya, kita iya. bicara tentang luas wilayah gitu. Jadi pengamanannya memang kita ada tantangan tersendiri, tapi di sisi lain bagi saya klarifikasi penting untuk ini letaknya warga sipil ada di mana Iya. gitu. Jadi ya memang untuk penggalian ini kan saya mendapatkan sejumlah informasi misalnya ya ini kayak sumur digali gitu, kemudian Iya. ditaruh amunisi akhir, lalu kita siapkan detonator, kemudian dipicu dari jarak jauh. Kan secara proses secara umumnya demikian ketika bicara tentang pemusnahan melalui metode peledakan seperti yang kita Iya. lihat yang kalau misalnya asapnya hitam gitu. Nah, Hmm, tapi ketika ini cerita tentang warga sipil, nah letak warga sipil di mana? iya, Karena memang ketika habis ada ledakan memang harus ada jeda waktu. Itu iya. ada jeda waktu tertentu, itu kemudian nanti ada tim lagi yang memastikan, mengecek apakah ini sudah aman atau belum, baru yang lain-lain. Jadi memang dari sisi SOP TNI itu sudah ada bakunya. Iya. Oke, tapi memang karena kasus ini memang mau tidak mau memang harus ditinjau ulang. Iya. Ditinjau ulang dari mana? Pertama adalah terkait pengawasan. Bagaimana Hmm, kemudian ada pengawasan mungkin yang lebih ketat terkait pelaksanaan SOP ya, gitu ya. oke. Ini yang menjadi mungkin penting gitu ya. Iya, Jadi pengawasan model apa ya? Kenapa? Ya itu kan harapannya adalah kita tidak ingin kecolongan lagi gitu betul. ya, tidak ingin yang berulang. Itu satu. Kedua mungkin ada baiknya kita kalau misalnya di perusahaan-perusahaan jadi perusahaan tambang, pindad sekalipun, mereka itu menerapkan misalnya ISO terintegrasi. Hmm, ISO 9001 ya. itu terkait manajemennya, ISO 14001 terkait lingkungan, ISO 45001 tentang keamanan dan keselamatan kerja. Nah, mungkin ada baiknya misalnya TNI mencoba untuk melakukan pemuktahiran bagaimana kita kemudian mengadopsi. Walaupun Hmm, misalnya TNI tidak mau menerapkan ISO iya. terintegrasi itu pada semua gudang-gudang, ya mungkin bagaimana kita kemudian menerapkan prinsip-prinsip itu. Dalam konteks apa? Bagaimana kita mengedepankan yang namanya kehati-hatian. Hmm, Ini sudah dilakukan di sejumlah perusahaan yang punya kaitan dengan ini, misalnya entah itu pertambangan, iya. perminyakan, lalu pindad misalnya, pindad juga menerapkan itu. Mungkin ada baiknya juga misalnya kita ini punya namanya dinas kelaikan gitu ya, Iya. dinas kelaikan bagaimana kemudian kita memuktahirkan sistem gitu sehingga kemudian bicara tentang pengawasan yang berlapis, bertingkat dan itu dilakukan secara reguler dan kontinu. Itu Mbak Friska. Nah, apa sebenarnya bedanya? Kan kita tahu untuk ledakan, peledakan amunisi ini tidak hanya terjadi saat ini. Kalau ini kan ledakan, amunisi di lapangan terbuka, tapi sebelumnya juga ada ledakan amunisi di Gut Murah di Kodam Jaya Bogor itu ya Mas ya, setahun lalu. Nah ini kalau, Ya. Mas Anton bisa jelaskan apa perbedaan dari dua peristiwa ini? Beda. Jadi Gut Murah yang cerita di Bogor itu kan adalah memang munisi yang akhir Hmm. yang memang sedang disimpan untuk menunggu pemusnahan Oh, oke. gitu ya. Jadi ceritanya beda. Itu masih di gudang, masih dibawa di bunker yang memang sudah karena kan kita pasti dikumpulkan. Jadi ketika di akhir memang tidak satu dua langsung kemudian satu dua diledakkan, satu dua enggak kan, kita Iya. dikumpulkan dulu kan, kita bicara tentang pembiayaan kan gitu. Iya. Jadi dikumpulkan dulu, itu setelah nanti ada standar tertentu baru mereka nanti akan dimusnahkan gitu. Jadi Iya. memang ceritanya berbeda antara Hmm. Gut Murah waktu itu. Gut Murah masih di gudang, masih di tempat penyimpanan Kalau itu ini sudah belum masuk ke proses pemusnahan. kalau Kalau sekarang ini sudah masih pemusnahan ya? pemusnahan. Iya, Hmm. betul. Nah, artinya apakah SOP ini ya namanya insiden kita menghindari dari mulai di gudang sampai proses pemusnahan. Kalau standar operasional Ya. prosedur, kalau misalnya bagaimana tata caranya itu pasti militer punya SOP yang
akan disiplin SOP begitu Mas Anton. Nah, tapi Ya, apa yang betul. semestinya ditinjau ulang Mas Anton dengan adanya insiden baik itu di gudang ataupun saat pemusnahan, selain tadi ada ISO dan lain-lain, tapi apa yang bisa dilakukan agar ia tidak berulang meskipun beda kasusnya ini? Iya, makanya tadi saya bilang bahwa TNI kan sudah punya sebenarnya serangkaian paket ya, Ya, paket kebijakan. Tapi bagi saya kemudian titik pentingnya adalah ketika ada warga sipil menjadi, oh iya, berarti dengan kata lain pengawasan dalam penerapan SOP menjadi kunci nih, ya, gitu. Bagaimana kemudian ada pengecekan ketika dalam ada pengawasan yang sangat ketat ya. ketika kita bicara tentang pemusnahan, Menutup jalan-jalan tikus gitu. misalnya warga sipil nggak boleh Untuk masuk begitu ya? macam-macam gitu Ya. ya. Jadi kalau misalnya saya dengar misalnya Pindad misalnya mereka untuk dalam pengawasan untuk monitoring gitu ya, tidak hanya melibatkan aparat tapi juga misalnya melibatkan drone gitu ya. Hmm. Jadi ada banyak apa namanya skema pengawasan yang bisa di-exercise bagaimana kemudian apa namanya SOP ini memang sedikit banyak tidak ada yang dilanggar. Kenapa? Kalau misalnya kan SOP itu dibuat untuk mencegah apa Insiden. kerusakan yang tidak Hmm. diinginkan, gitu, insiden yang tidak diinginkan. Tapi ketika cerita tentang wah ini banyak sekali ada sipil, ada militer, apalagi ini militernya ini ya jelas dia punya skill gitu ya. Ini kan kerugian yang mendalam bagi TNI. Jadi kita tentu untuk mencegah semuanya itu terjadi. Dan tadi saya bilang untuk bicara tentang untuk pemasangan detonator itu cuma maksimal 2 orang, rata-rata cuma 1 orang. Kenapa? Karena sudah mencoba mengukur untuk memitigasi potensi collateral damage-nya. Iya. Gitu. Jadi Nah, ketika ini jumlahnya besar ya, tentu wah ini artinya dengan kata lain ada apa ini? memang ke depan yang namanya pengawasan dari pelaksanaan SOP mau tidak mau pilihannya harus sangat diperketat. Bagaimana kemudian monitoring ini bisa berjalan dengan sangat-sangat baik, sangat efektif. Gitu. Kenapa? Tujuannya lagi-lagi untuk kita apa namanya mencegah kejadian ini. Apalagi misalnya ketika kita bicara ini ada faktor ekonomisnya nih, orang udah mikir aluminium, orang mikir tembaga gitu. Iya, serpihan dari amunisi yang punya nilai ekonomis itu ya Mas ya. Itu. Nah itu kan menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Karena itulah kemudian kan kita harus mengedepankan namanya prinsip kehati-hatian tadi ada K3-nya keamanan dan keselamatan kerja tidak hanya sekedar melindungi warga, melindungi lingkungan tapi juga melindungi dari TNI-nya sendiri ini menjadi kunci Mbak Priska. Dan kalau tidak mendahului investigasi, tapi sebenarnya kalau secara idealnya Mas Anton, untuk pemusnahan amunisi, apalagi tadi kan ada beberapa step, itu apakah idealnya dalam 1 hari atau jeda beberapa jam saja, atau bagaimana untuk memastikan itu aman? Karena kan sampai yang kedua itu dianggap aman. Tapi saat proses ketiga, tiba-tiba ada ledakan yang tidak diprediksi. Iya, itu dia. Karena kita bicara tentang amunisi yang afkir ya. Amunisi yang afkir itu kan artinya memang ada kondisi bahan peledak yang sangat sensitif yang bisa jadi tidak terduga karena pemicunya apapun saja bisa meledak gitu. Jadi mau tidak mau memang kita harus menempatkan kehati-hatian. Itu satu prinsip utamanya. Yang kedua tentu saja dari sisi TNI itu sebenarnya dari panduan SOP Juklak Juknis itu sudah lengkap. Ada berapa banyak jenisnya apa, berapa besar beratnya gitu. Kemudian jarak amannya kayak apa dan lain-lain itu sudah ada panduannya gitu ya. Nah, jadi makanya tadi saya harus menegaskan bahwa bagaimana kita kemudian bisa memastikan SOP ini dijalankan dengan rigid. Siapa yang mengawasi, bagaimana pengawasannya dan lain-lain gitu. Karena bagi saya kejadian ini memang apa namanya menimbulkan keprihatinan yang luar biasa. Gitu. Kita jangan sampai ada kejadian lagi. Ini yang memang kalau tadi dibilang ini apakah mungkin 2 kali 3 kali itu macam-macam. Ada yang modelnya adalah langsung diledakkan 2 sumur secara bersamaan bisa gitu. Jadi memang bicara tentang bagaimana metode penghancurannya, bagaimana ngomong tentang disposal dari amunisi gitu ya, itu kan juga beragam gitu ya. Jadi ada yang dibakar, ada yang diledakkan, ada macam-macam metodenya dan itu juga nanti merujuk pada misalnya tahun berapa produksi dari mana itu juga kan membuat perbedaan. Tapi memang ketika kita bicara tentang aplikasi di lapangan ini sebenarnya bervariasi. Tapi lagi-lagi memang sepanjang SOP itu kita patuhi gitu ya. Nah ini yang memang harapannya
kejadian yang tidak diinginkan ini bisa kita kecilkan kemungkinannya. Mhm. Ini yang memang bagi saya nanti PR dari tim investigasi ke depan akan Ya. bergerak sana. Dan tentu saja bukan sekedar mencari siapa yang salah atau yang benar. Yes. Kita tidak bicara tentang itu, tapi bicara tentang bagaimana kemudian kita ke depan mencegah kejadian ini tidak terulang kembali. Dan itu yang harus dilakukan, bukan cari kesalahan siapa-siapa, tapi jangan sampai kejadian Yes. berulang, apalagi ini melibatkan nyawa. Kalau bukan tentu tidak bisa TNI sendiri, ya untuk evaluasi ini siapa saja yang bisa dilibatkan? Apakah Komisi 1 DPR misalnya sebagai mitra kerja harus segera memanggil untuk sama-sama mencari solusi, dan siapa-siapa saja pihak yang bisa terlibat dalam evaluasi ini, Mas Anton? Satu jelas dari sisi internal ya, TNI, karena mau tidak mau memang TNI harus kemudian meningkatkan pengawasan, lalu juga meninjau ulang semua prosedur tadi ya, secara sistemik, tidak hanya bicara tentang perangkatnya saja, tapi tadi bagaimana, apakah kita mungkin untuk menerapkan ISO dan lain-lain gitu ya. Itu satu dari sisi internal. Kedua, memang tentu saja penting untuk kemudian ada pengawasan daripada level pemerintah, dalam hal ini presiden. Jadi presiden juga hendaknya memberikan concern terhadap ini, bagaimana kita meningkatkan K3 di lingkungan TNI, memastikan itu, gitu ya. Jadi ada ISO 9001, ada ISO 14001, ada ISO 45001. Dari sisi lain, DPR juga penting. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kan bicara tentang sektor pertahanan ini kan anggaran pos yang terbesar. Itu satu. Kedua, kita tidak bisa hanya ini namanya udah jatuh korban, mau satu sekalipun itu harus sudah menjadi concern dari DPR bagi saya. Itu bagaimana kemudian DPR bisa memastikan gitu ya, ada proses perbaikan gitu ya, dan kemudian DPR ikut menunjang proses perbaikan itu gitu, dan memastikan bahwa proses perbaikan itu berjalan gitu. Itu yang bagi saya menjadi penting gitu. Dengan begitu gitu, bahwa DPR yang namanya melakukan fungsi pengawasan itu memang dijalankan fungsi pengawasannya gitu. Jadi ini memang jelas bahwa TNI punya expertise di sini, tapi di sisi lain ketika ini bicara tentang melibatkan masyarakat, misalnya bagaimana kita meningkatkan edukasi, kesadaran masyarakat, kan ini tadi saya bilang nilai ekonomis ini berat gitu loh. Jadi warga itu kadang-kadang tiba-tiba muncul gitu ya, dari tiba-tiba ada langsung lari gitu. Mau tidak mau kan ada PR besar ketika kita bicara tentang sosialisasi, edukasi, meningkatkan kesadaran dan lain-lain. Di sini bagi saya kemudian keterlibatan DPR menjadi kunci lain ya. Jadi tidak hanya sekedar memastikan, tapi juga mungkin bisa ikut membantu bagaimana misalnya meningkatkan edukasi, meningkatkan kesadaran pada warga dan lain-lain. Karena apalagi kan DPR ada banyak dapil-dapilnya, terutama untuk dapil-dapil yang bersinggungan dengan yang ada gudangnya, lalu atau latihan militernya misalnya. Nah itu bagi saya penting untuk DPR ikut berpartisipasi dalam konteks meningkatkan kualitas pengawasan di tubuh TNI. Karena bicara soal dimensi sosialisasi ini kan nggak bisa saat mau ada pemusnahan baru dilakukan gitu ya Mas Anton ya. Di daerah-daerah yang biasa dilakukan pemusnahan harusnya sosialisasi itu disampaikan ke warga apa bahayanya dan sebagainya, agar tidak masyarakat tidak ada pemusnahan karena ada nilai ekonomisnya langsung berbondong-bondong ke sana. Jadi tidak akan mempan kalau itu tidak dilakukan secara berkala begitu ya Mas Anton ya? Iya, jadi saya dulu kebetulan Mbak Priska, sekolah saya itu waktu itu juga adalah tempat uji coba ledakan amunisi kaliber besar, gitu ya. Jadi memang ada studinya, ada kelompok risetnya untuk itu. Jadi kami itu ketika misalnya H-1 sebelum ada uji coba, kami itu dapat notifikasi bahwa besok akan ada uji coba jam berapa, segala rupa, nanti tandanya apa dan lain-lain. Itu jadi setiap ada uji coba kami itu selalu diinfokan gitu. Jadi cerita tentang sosialisasi itu dilakukan, tapi itu kan mungkin case-nya lebih kecil ya tempat saya sekolah gitu. Tapi kan di sisi lain ketika kita bicara di Indonesia misalnya ada di banyak tempat, tentu dinamika daerah itu juga ikut menentukan gitu, berapa luas wilayah dan lain-lain gitu ya. Bagaimana warga sekitar, karena pastinya ketika kita bicara tentang lokasi ini kan pasti bersisian dengan entah itu
pemukiman atau juga bersisian dengan lahan milik warga gitu misalnya. Ya ini kan memang menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana Baik. kita melakukan pendekatan, bagaimana kita melakukan edukasi dan lain-lain. Karena itulah memang bagi saya tidak bisa kita hanya biarkan TNI Ya. untuk kemudian hanya satu-satunya yang bertanggung jawab terkait ini. Enggak gitu, karena itulah bagi saya keterlibatan DPR juga menjadi penting. Untuk apa? Membantu memberikan edukasi pada warganya. Bagaimana ceritanya? Kan juga DPR kan memang ada jadwal mereka turun ke daerah, ketemu dapilnya dan lain-lain. Bagi saya kontribusi DPR ya semacam itu menjadi penting. Tadi kata Mbak Priska bahwa kita Ya. tidak hanya sekedar ketika ada peristiwanya, jadi ada kegiatannya, tapi secara reguler semestinya memang itu terus-menerus Ya. terus-menerus untuk ditingkatkan dan Ya. juga bagaimana kita mengengage masyarakat lokal untuk peka dan sama-sama menjaga agar hal ini tidak berulang. Baik, evaluasi harus dilakukan tentu dan bukan tugas TNI sendiri, tapi perlu berbagai pihak, DPR salah satunya agar jangan sampai insiden ini terulang di kemudian hari dengan bentuk yang lainnya. Terima kasih Mas Anton, analisis mendalamnya, analis militer Kepala Center for Intermastic and Diplomatic Engagement, CIDE. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan